race utama MotoGP Belanda ke-2026, seri ke-10, Sirkuit Assen, Minggu 28 Juni tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam semangat, dan selamat datang kembali di Asik Sport. Hari ini Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026, kita akan membahas secara dan menitengkap jalannya balapan utama MotoGP yang baru saja berlangsung di lintasan legendaris Sirkuit Assen, Belanda. Lintasan yang dijuluki sebagai kuil balap dunia ini terkenal dengan tikungan-tikungannya yang cepat, berurutan, dan menuntut konsentrasi tinggi dari setiap pembalap. Balapan kali ini sangat dinanti-nanti karena persaingan di puncak klasemen musim ini semakin ketat. Akan ada kejutan, pertarungan ketat, hingga insiden yang mengubah jalannya balapan. Kita akan bahas mulai dari suasana awal, perkembangan demi putaran, insiden yang terjadi, hasil akhir, hingga perubahan posisi di klasemen sementara terbaru. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Awal balapan start yang sangat panas. Balapan resmi dimulai tepat pukul 19 WIB dengan total 26 putaran yang harus ditempuh oleh para pembalap. Saat lampu merah padam, semua motor langsung melesat kencang meninggalkan garis start. Pembalap yang memulai dari posisi terdepan, Jorge Martin, langsung mencoba memimpin jalannya balapan dan masuk ke tikungan pertama dengan kecepatan penuh. Namun, tidak butuh waktu lama, Ai Ogura yang berada tepat di belakangnya segera menempel ketat, menunjukkan kecepatan yang sangat stabil sejak putaran awal. Di posisi ketiga, Raul Fernandez juga tidak mau kalah, terus menekan kedua pembalap di depannya. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang saat ini memuncaki klasemen sementara musim ini terlihat sedikit terdesak di kerumunan pembalap dan harus menjaga posisinya agar tidak terlempar ke belakang. Marc Marquez yang start dari posisi ke-7 langsung menunjukkan karakteristiknya yang agresif. Hanya dalam beberapa putaran awal, dia sudah berhasil menyalip dua pembalap dan mulai mendekati jajaran 5 besar. Persaingan di 10 besar terlihat sangat rapat. Jarak antar pembalap hanya terpaut sepersekian detik saja, membuat balapan ini terasa sangat menegangkan sejak awal. Tengah laga, pergeseran posisi dan insiden penting. Memasuki putaran ke-8 hingga ke-18, balapan mulai terbagi menjadi beberapa kelompok. Di bagian depan terbentuk rombongan teratas yang dipimpin oleh Martin, Ogura, dan Fernandez. Di belakang mereka, Fabio Di Giannantonio dan Marc Marquez saling berebut posisi keempat. Momen krusial terjadi di putaran ke-14. Ai Ogura mulai menemukan celah yang pas. Saat memasuki tikungan cepat nomor 5, dia mengambil jalur dalam yang sangat rapi, berhasil melewati Jorge Martin dan langsung mengambil alih posisi puncak. Sejak saat itu, Ogura mulai mengatur irama balapannya dengan sangat baik. Namun, kejadian yang sangat mempengaruhi peta persaingan terjadi di putaran ke-20. Marco Bezzecchi yang sedang berusaha mengejar posisi teratas, tiba-tiba kehilangan cengkeraman ban belakangnya saat tikungan memasukkan berkecepatan tinggi. Motornya tergelincir keluar lintasan dan terjatuh. Meskipun Bezzecchi segera bangkit, dia tidak bisa melanjutkan balapan lagi dan harus menyelesaikan hari ini dengan status tidak diklasifikasikan. Tidak hanya itu, di putaran yang hampir bersamaan, Francesco Bagnaia juga mengalami masalah pada motornya dan terpaksa keluar dari lintasan. Insiden ini membuat persaingan di belakang menjadi semakin terbuka. Sementara itu, Raul Fernandez terus menekan Ai Ogura, berusaha mencari kesempatan untuk menyalip. Namun Ogura tetap menjaga jalur dengan sangat aman dan konsisten. Akhir balapan perjuangan hingga garis finish. Memasuki 5 putaran terakhir, pertarungan semakin memanas. Ai Ogura tetap memimpin dengan keunggulan yang cukup terjaga, diikuti oleh Raul Fernandez yang tidak mau menyerah. Di posisi ketiga, Jorge Martin berusaha mempertahankan posisinya agar tidak dikejar oleh Fabio Di Giannantonio. Marc Marquez yang sempat naik ke posisi kelima harus berjuang keras melawan keausan ban di putaran terakhir. Dia sempat melakukan kesalahan kecil di tikungan terakhir, membuatnya terlempar sedikit ke belakang dan harus puas menyelesaikan balapan di posisi ketujuh. Di garis finish, Ai Ogura berhasil mempertahankan posisinya dan mencatat kemenangan perdana di kelas utama MotoGP dengan waktu total 40 menit 21,905 detik. Di posisi kedua adalah Raul Fernandez, tertinggal 2,004 detik dari pemenang.
Posisi ketiga diraih oleh Jorge Martin, tertinggal 3,512 detik. Hasil ini menjadi sejarah baru bagi Ai Ogura sebagai pembalap asal Jepang yang meraih kemenangan pertamanya di MotoGP, sekaligus membuktikan kualitasnya yang semakin matang. Hasil race utama MotoGP hari ini. Berikut adalah urutan lengkap posisi akhir balapan utama MotoGP hari ini. 1. Ai Ogura. 2. Raul Fernandez. 3. Jorge Martin. 4. Fabio Di Giannantonio. 5. Alex Marquez. 6. Enea Bastianini. 7. Marc Marquez. 8. Fabio Quartararo. 9. Brad Binder. 10. Alex Rins. 11. Luca Marini. 12. Maverick Viñales. 13. Jack Miller. 14. Diogo Moreira. 15. Augusto Fernandez. 16. Cal Crutchlow. Sedangkan pembalap yang tidak dapat menyelesaikan balapan atau dinyatakan tidak diklasifikasikan, Francesco Bagnaia, Toprak Razgatlioglu, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, dan Joan Mir. Update klasemen sementara terbaru. Dan ini adalah perubahan posisi terbaru serta perolehan poin sementara klasemen MotoGP musim 2026 setelah berakhirnya balapan hari ini. 1. Jorge Martin, 193 poin. 2. Marco Bezzecchi, 186 poin. 3. Fabio Di Giannantonio, 177 poin. 4. Ai Ogura, 168 poin. 5. Marc Marquez, 154 poin. 6. Raul Fernandez, 138 poin. 7. Pedro Acosta, 133 poin. 8. Francesco Bagnaia, 130 poin. 9. Alex Marquez, 77 poin. 10. Fermin Aldeguer, 76 poin. 11. Luca Marini, 70 poin. 12. Enea Bastianini, 68 poin. Nah sobat, itulah rangkuman lengkap mulai dari jalannya balapan, hasil akhir, hingga klasemen terbaru MotoGP seri Belanda hari ini. Kita bisa melihat banyak pelajaran berharga dari balapan kali ini. Kecepatan saja tidak cukup, dibutuhkan juga strategi, ketahanan fisik, dan keberuntungan. Satu kesalahan kecil bisa mengubah posisi, sedangkan konsistensi yang dijaga dengan baik bisa membawa kemenangan yang manis. Meskipun ada pembalap yang tidak beruntung seperti Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia, mereka tetap akan bangkit kembali di seri berikutnya. Begitu juga dengan kita dalam menjalani hari-hari. Ketika menghadapi kesulitan atau kegagalan, yang terpenting adalah semangat untuk terus melangkah maju. Jangan lupa dukung terus channel Asik Sport dengan cara tekan tombol like, bagikan video ini ke teman-teman pecinta balap, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru MotoGP, Moto2, Moto3, maupun olahraga lainnya setiap minggunya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.